Hai, nama saya Inyoman Gede Ismayana, biasa dipanggil Nyoman. Saya dari kelas SI 4403. NIM saya 12022200060. Kali ini saya akan membahas tentang ERP. Apa itu ERP? Secara singkat, kepanjangan dari ERP adalah Enterprise Resource Planning. Apa itu? Itu adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. ERP itu dulu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Namun sekarang UKM-UKM juga udah ada yang pakai ERP ini. Lalu SAP atau System Application and Product in Data Processing. Itu adalah software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Jadi SAP ini mendukung multitugas tingkat tinggi yang untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut itu karena SAP itu terdiri dari banyak modul-modul untuk menjalankan fungsinya. Nah, ada beberapa modul yang menyusun SAP. Yang pertama, SAP Financial Accounting atau FI. Modul ini tuh berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang tujuan akhirnya tuh untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Jadi fungsi dalam modul ini sering digunakan yaitu akun receivable, akun payable, asset accounting, ledger, gitu-gitu. Yang kedua ada sub controlling atau CO. Modul CO ini mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Modul CO ini lebih condong membahas tentang internal accounting, misalkan mengenai biaya produksi, cost center, profit center, dan lain-lain. Kalau modul FI itu berfokus dengan pelaporan keuangan dan akuntansi. Kalau CO ini fokusnya mulai dari perencanaan biaya atau budgeting, monitor aliran keuangan, planning anggaran setiap divisi secara detail. Selanjutnya ada sub sales and distribution atau SD. SD ini digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk layanannya. Jadi dari mulai permintaan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga nantinya penagihan ini ada di sales and distribution. Lalu material management atau MM. Kegunaan modul material management atau MM adalah untuk mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan. Ini tuh memungkinkan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan serta pengadaan inventaris itu sendiri. Lalu sub production planning atau PP. Modul PP ini membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Sub quality management. Modul QM ini atau QM ya. Modul QM ini bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Nah, kualitas itu selalu meningkatkan basis pelanggan kan. Modul QM ini sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugasnya itu seperti inspeksi, audit, dan produksi itu dapat dibuat sederhana dengan modul quality management ini. Lalu plant maintenance. Modul plant maintenance ini mungkin bisa dibilang modul yang sangat penting ya. Tergantung industri perusahaan karena proses perawatan ini vital banget untuk proses produksi. Bayangin jika suatu perusahaan atau suatu pabrik karena mesinnya tidak terawat, tidak terencana, lalu tiba-tiba mesin itu berhenti selama beberapa hari, berapa kerugian yang harus mereka tanggung. Nah, karena itu SAP membuat modul PM ini atau Plant Maintenance ini untuk membantu perusahaan mengelola proses perawatan yang ada di dalam perusahaan. Human Capital Management atau Human Resource itu ya itulah gitu ya. Ini sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data terkhususnya di Departemen HR. Modul HCM ini nggak hanya membantu proses perekrutan karyawan, tapi juga membantu dalam pemantauan, kinerja, mengelola kompensasi, gaji, promosi, juga membantu. Lalu Project System atau PS. Modul PS ini adalah salah satu modul penting yang ada di dalam sistem SAP
untuk membantu pengelolaan suatu proyek. Modul PS ini membantu perusahaan untuk mengelola project cycle ya, mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, dan lain-lain. Modul PS ini memungkinkan organisasi untuk mengelola proyek-proyek berskala besar dan kecil secara efisien. Lalu Sub Asset Management atau AM. Modul AM ini membantu perusahaan mengelola pembelian aset kayak pabrik dan mesin dan depresiasi terkait. Jadi memudahkan untuk mengelola keseluruhan kegiatan produksi, baik keuangan maupun rencana penjualan, itu lebih mudah dengan modul Asset Management ini. Lalu nggak hanya modul, ada juga submodul. Contohnya apa? Kalau di financial accounting ada akun receivable, asset accounting, inventory, asset management ada inventory of management, vendor evolution, depreciation, controlling ada activity based costing, cost center accounting, overhead cost controlling, production cost control. Kalau MM material management ada inventory management, inventory material planning, invoice verification, purchasing, dan sales and production atau SD ini ada 4 yaitu sales, shipping, sales support, billing, tempat. Lalu production planning ada bills of material, material equipment planning, material acquisition. Quality management ada quality planning, quality control, quality inspection, quality certificates. Plan management ada technical object, functional location, asset viewer, maintenance, dan maintenance project. Project system atau PS ada payment, confirmation, simulation, documentation. Human capital atau HR ada payroll accounting, career management, succession planning, training. Lalu apa sih keterkaitan antar modul tersebut? Keterkaitan integrasi antar modul ini menjadikan suatu kegiatan di perusahaan untuk memudahkan serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga sehingga menghasilkan hasil yang akurat. Contohnya MM, material management, mau menjalankan proses pembelian. Lalu modul SD, Sales and Distribution ini, membantu meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan yang berkaitan dengan proses yang dilakukan terhadap pesanan dari pembeli, seperti harga penjualan, pengiriman, dan penagihan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.